Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asrafal anama bisafaatil uzma. Wassalatu wassalamu ala man yub'atsu bittihamah fi dhahrihil alamah tudilluhul ghamamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina iqtadaw ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan Al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya salat Jumat di tempat yang mulia ini. Tidak ada kata yang terucap dari lisan kita terkecuali kalimat takwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalul awamir wa tinabun nawahi, melaksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita takwa kepada Allah, kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di akhir-akhir ini orang sering mengatakan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mahabbah yang seperti apa? Orang kalau benar-benar sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita cinta benar-benar dan sungguh-sungguh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perlu adanya bukti. Saya kutip dalam kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, walil mahabbati sadiqah alamatun. Tanda orang yang benar-benar mahabbah kepada Rasulullah yang sungguh, yang benar, kata Al-Habib Al-Haddad, itu mempunyai tanda atau alamat. Tandanya itu apa? Fattabi'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalih wa af'alih wa akhlaqih. Orang kalau cinta kepada Rasulullah, dia harus mengikuti tiga, kata Al-Habib Al-Haddad. Dia harus mengikuti daripada ucapan Rasulullah, kemudian perbuatannya Nabi kita Muhammad, dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kecintaan kepada Rasulullah itu benar-benar dan sungguh-sungguh. Yang pertama, fi aqwalih, di ucapan Rasulullah. Lisan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita dianjurkan kita gunakan untuk hal-hal atau mengucapkan yang baik-baik.
Kalau cinta kita kepada Rasulullah, pasti orang yang cinta kepada Rasulullah lisannya selalu dibasahi dengan membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya kita cinta kepada seseorang, tentu yang sering kita sebut-sebut adalah nama orang yang kita cintai. Kalau cinta kita kepada Nabi, paling tidak buktikan basahi lisan kita membaca salawat kepada Nabi. Dengan kita membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa kita punya ikatan batin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Farazdad, yang beliau ini mahabbahnya kepada Rasulullah luar biasa. Satu hari beliau ini ketika umrah, beliau ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini terkenal suaranya yang indah, beliau membaca qasidah, syair-syair untuk memuji Rasulullah, membaca selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ketika beliau membaca ini qasidah, ada orang tua yang berdiri di samping ulama ini. Setelah selesai membaca qasidah, membaca selawat kepada Nabi Muhammad, ini Syekh Farazdad ini diajak makan siang oleh orang tua ini. Wahai Syekh, suara kamu indah. Aku kagum dengan suara kamu, sehingga aku ingin mengajak makan siang di rumahku. Apakah engkau bersedia? Saya bersedia, wahai Syekh, katanya. Berangkatlah ke rumah orang tua ini. Rumahnya di luar kota Madinah. Ketika sampai rumah orang tua ini, ternyata tidak disiapkan makanan sedikit pun. Yang disiapkan cuma bangku dengan tambang. Akhirnya ulama ini didudukan di bangku tersebut, lalu diikat kedua tangan dan kakinya. Tidak cukup dengan itu, orang tua ini mengatakan, wahai Syekh, sesungguhnya aku benci kepada orang yang memuji-muji Nabi Muhammad. Aku tidak suka dengan orang yang memuji berlebihan kepada Rasulullah, bahkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini engkau tidak akan bisa berselawat lagi kepada Nabi Muhammad lantaran lidahmu akan aku potong. Setelah diikat ini ulama kaki dan tangannya, kemudian lidahnya ditarik lalu digunting, saudara. Kata orang tua ini pegang potongan lidahmu. Engkau ngadu kepada baginda Nabi Muhammad. Saya pengen tahu. Akhirnya ulama ini dilepaskan, lalu beliau kabur sambil menangis, mencucurkan darah dari mulutnya dan kembali ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Rasulullah, diadukan kepada Allah, ya Rabb, seandainya lidahku, lisanku senantiasa memuji Nabi Muhammad, memuji kekasihmu, engkau tidak ridha, jangan engkau sembuhkan aku punya mulut, jangan engkau sembuhkan lidahku ini. Begitu juga kalau seandainya kekasihmu Muhammad tidak sudi dengan aku memujinya, maka wafatkanlah aku dalam keadaan terbuntung lidahku. Sambil bermohon-mohon kepada Rasulullah, memohon kepada Allah, beliau tertidur di makam Nabi Muhammad. Setelah beliau tidur, ini dalam mimpinya ulama ini Rasulullah datang di dalam mimpinya yang mengatakan, wahai Syekh Farazdad, bangunlah engkau dari tidur. Mana potongan lidahmu, kata Rasulullah. Lalu potongan lidahnya diberikan kepada Nabi Muhammad, kemudian disambung lidahnya kembali oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari tidur, ini Syekh Farazdad sudah sempurna seperti biasa. Lalu beliau membaca qasidah dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti. Tahun depannya begitu terjadi lagi. Ketika Syekh Farazdad ziarah lagi ke makam Rasulullah, terjadi dengan hal yang sama. Kalau tahun kemarin orang tua yang mengajak makan di rumahnya, tahun ini anak muda yang mengajak makan di rumahnya setelah qasidah dibacakan di makam Rasulullah. Ketika dibawa Syekh Farazdad diundang makan kembali yang kedua kalinya di tahun yang lalu. Akhirnya Syekh Farazdad itu tergambar
kayaknya aku ingin diajak ke rumah yang sama. Ternyata betul, Syekh Farosdat diajak rumah yang pernah dipotong lidahnya. Kata Syekh Farosdat, ini rumah aku kenal, ini rumah. Betul, kata anak muda ini. Dulu ini rumah saksi lidahmu dipotong. Yang potong adalah aku punya ayah. Aku punya bapak yang telah memotong lidahmu, wahai Syekh Farosdat. Saat ini aku tidak akan memotong lidahmu, tapi aku ingin ngajak makan sungguhan. Sehabis makan, aku akan mengajak engkau ke belakang rumahku melihat aku punya kerak yang begitu besar di kandang. Setelah makan diajak ke belakang, di situ ada kandang yang terbuat dari besi yang besar, di dalamnya ada kerak. Apa kata anak muda ini? Wahai Syekh Farosdat, aku mengundang kamu ke sini, tolong maafkan orang tuaku yang telah memotong lidahmu. Memang kenapa? Mana orang tua kamu? Engkau tahu yang ada di dalam kandang itu. Itu adalah ayahku sudah berubah menjadi kerak setelah memotong engkau punya lidah. Doakanlah ayahku, maafkanlah kesalahan ayahku, wahai Syekh Farosdat. Akhirnya dimaafkan, kemudian didoakan oleh Syekh Farosdat. Lalu beliau meninggal dunia orang tuanya dan wajahnya berubah seperti semula. Ini di dunia, syafaat Rasulullah akan diberikan kepada orang yang sering membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bi af'alih wa akhlaqih. Orang kalau cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan perbuatan dan akhlak kita. Kita malu mengaku cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, tapi perbuatan kita justru khianat kepada Allah, khianat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, la tusawwidul wajhi bi sayyiati a'malikum. Jangan kamu kotori aku punya wajah, kata Rasulullah. Dengan apa kita kotori wajahnya Nabi kita Muhammad? Yakni dengan amal-amal kejelekan yang kita lakukan setiap hari. Apalagi di akhir-akhir ini kita lihat banyak orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya Muslim, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, tapi justru benci kepada umat Islam, benci kepada keturunan Rasulullah, benci kepada ulama warasatul anbiya. Ini terbukti saat ini. Orang kalau ada kebencian di dalam hatinya kepada warasatul anbiya, kepada pewaris-pewaris Nabi, baik itu ulamanya, baik itu zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Imam Suyuti mengatakan, man mata ala hubbi ahli baitur rasul, mata ala husnil khatimah. Siapa orang yang ketika mati di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi kita Muhammad, maka orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, orang yang mati di dalam hatinya ada kebencian kepada umat Islam, ada kebencian dengan ulama, ada kebencian dengan zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya orang itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan orang ini tidak akan bisa meminum telaga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah terbukti. Makanya yang namanya kita mahabbah kepada Rasulullah butuh adanya pengorbanan. Mahabbah bidunil udhiyah. Cinta kepada seseorang, cinta kepada Rasulullah tanpa ada pengorbanan, kecintaannya adalah kadzab, kecintaannya adalah bohong. Baik itu kepada Allah maupun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah pernah mengetes, menguji salah satu sahabat anak muda ketika itu, Thalha bin Zara, yang rumahnya di luar kota Madinah dekat Masjid Quba. Ini Thalha bin Zara ini pernah datang kepada Rasulullah, anak muda ketika itu. Dia ketok rumah Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab ketika itu, ada apa wahai Thalha? Aku cinta kepadamu ya Rasulullah.
apakah benar engkau cinta kepadaku? Sungguh wallahi aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa buktinya engkau cinta kepadaku? Seandainya saat ini engkau perintahkan aku untuk mengerjakan apa saja ya Rasulullah, akan aku laksanakan. Kata Talha, baik. Akhrid min buyuti faktul abuha. Keluar kamu dari rumahku. Engkau bawa pedang, engkau bunuh orang tua kamu. Ini Rasulullah cuma ngetes. Cuma akan tes anak muda ini berani gak dia? Ya, ketika disuruh keluar oleh Nabi, dia bawa pedang, dia datang ke rumah bapaknya untuk dibunuh karena perintah kepada Rasulullah, karena mahabbahnya kepada Nabi. Ketika jarak 100 meter Rasulullah panggil lagi, ya Tolha, Akbil, Akbil, kemari, kemari. Aku cuma ingin menguji apakah benar engkau cinta kepadaku. Ternyata cintamu luar biasa kepadaku. Ini jadi yang namanya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah penuh harus ada pengorbanan, baik harta bapak kita, anak kita, istri kita, pasti itu kita harus berani mengorbankan semuanya demi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan ya kalau 3 ini kita laksanakan kata Rasulullah, insya Allah jaminannya kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Man habbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga bersamaku kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di tahun baru Masehi ini mari ya kita adakan perubahan. Baik kita rubah yang tadinya kita taat kepada Allah males-malesan, kita sering lalai kepada Allah, kita sering lalai kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Di tahun baru ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita hidupkan terutama di rumah tangga kita dulu sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad kita laksanakan, ya kita hidupkan kembali apa yang diajarkan oleh Nabi, seakan-akan Nabi ada di tengah-tengah kita. Allah tidak akan turunkan azab kepada kita. Tapi kalau sunnah-sunnah Rasulullah sudah mulai ditinggalkan, kita sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jangan takut, kita pasti akan diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan sehat wal afiat, dan kita minta kepada Allah dengan kita menghidupkan sunnah Rasulullah, segala bala wabak yang diturunkan oleh Allah saat ini supaya diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit saat ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afdalana binil islam wa akramana bi rasulil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu li sairil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa fa'alul khairat wa tanibu anni sayiat wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر